Tim paduan suara Bank Papua, mereka telah menyelesaikan tugas tahap pertama. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat kepada seluruh pemegang saham yang telah berkenan hadir dan masih berada di luar. Kami mohon untuk segera masuk dan kita akan segera memulai dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Sini Bob. Tidak kuat. Roma. Sana. Pelan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang, selamat pagi dan salam sehat kepada yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Papua, Bapak Dr. M. Ridwan Romasukun, MSI, yang terhormat Pejabat Gubernur Papua Barat, Bapak Jeffrey Verson Oparai, SH, MH, berkenan hadir juga para gubernur Provinsi Papua Pegunungan atau pejabat yang mewakili, Gubernur Papua Barat Daya atau pejabat yang mewakili, para bupati dan wali kota setanah Papua atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua KSU Berdikari Bank Papua, yang kami hormati PLT Komisaris Utama Bank Papua beserta anggota Dewan Komisaris, yang kami hormati PLT Direktur Utama beserta seluruh anggota direksi yang berkenan hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Pendeta M. Makanita MTH, yang kami hormati Bapak Yohanes Derek Hegemor SHMH, yang kami hormati notaris beserta seluruh tim, para tamu undangan, dan rekan-rekan media yang hadir. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2023. Melandasi seluruh acara pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa di pagi hari ini, kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Maka kita MTH. Berkenan dengan hormat, silakan.
Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur ketika kita boleh ada sampai hari ini. Itu semuanya karena perkenan dan kasih dan anugerah Tuhan. Dan marilah sebagai umat beragama kita akan berdoa buat seluruh rangkaian kegiatan di pagi hari ini, sehingga segalanya boleh berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Izinkan saya akan berdoa secara Nasrani dan yang lain akan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari kami, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana di tengah-tengah kesempatan anugerah hidup yang Tuhan beri bagi kami secara pribadi. Bahkan ketika Engkau menghantarkan kami untuk kami ada dalam rapat umum pemegang saham RUPS luar biasa PT Bank Papua di hari ini, kami meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan juara yang memberkati segalanya, sehingga semuanya boleh berjalan dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa dalam pelantikan pengurus Bank Papua yang nantinya terpilih untuk jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Papua. Bapak berkati dalam pergumulan yang panjang di tengah-tengah apa yang menjadi bagian di dalamnya. Dan kami bersyukur untuk apapun yang Tuhan buat. Kami juga berdoa meminta pimpinan yang daripadamu, kiranya tangan pengasihan Tuhan menolong sehingga perjalanan kegiatan RUPS LB luar biasa ini dapat berlangsung dari awal hingga berakhirnya berjalan dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga segala keputusan-keputusan yang akan terjadi, segala apapun yang menjadi bagian untuk kami putuskan di dalamnya, karena Tuhan yang memberi kami hikmat, yang menuntun kami, sehingga di dalam semuanya kami ada dalam kesehatan, sehingga keputusan yang kami ambil karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pemegang saham Bank Papua, secara khusus Gubernur 6 provinsi yang ada, seluruh bupati, wali kota, setanah Papua yang dimana telah hadir dalam kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa. Mari Engkau tolong segalanya. Mari Engkau memberkati hamba-hamba ini yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan sebagai pemimpin, namun hari ini juga sebagai pemegang saham. Bapak berkati senantiasa dengan hikmat, kemampuan, kecakapan, anugerah yang daripada Tuhan. Dan kami terus berdoa, tangan kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh panitia RUPS luar biasa Bank Papua dan seluruh pihak yang melaksanakan sehingga kegiatan di hari ini boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapak memberkati seluruh panitia yang ada, yang dengan sukacita mempersiapkan kegiatan ini. Bapak berkati, kiranya apapun yang disiapkan ini menjadi bagian yang menjadi buah pelayanan mereka, tetapi juga sebagai buah pengabdian untuk memberikan yang terbaik dengan satu harapan, rapat pemegang umum saham luar biasa ini dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi harapan kami, doa kami, seruan kami yang kami nyatakan kepadamu. Ampuni segenap salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan PLT Komisaris Utama Bank Papua. Dengan hormat kepada Bapak Nathaniel D. Mandajan, disilakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat dalam kasih Tuhan kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Papua, yang terhormat Gubernur Papua Barat yang mewakili Kepala Biro Perekonomian, yang terhormat Gubernur Papua Tengah, Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Pegunungan, dan Gubernur Papua Barat Daya atau pejabat-pejabat yang mewakili, yang terhormat para bupati, wali kota setanah Papua, yang terhormat Ketua KSU Bank Papua Berdikari, yang terhormat teman-teman komisaris dan Direktur Utama PLT Direktur Utama Bank Papua serta jajaran para direksi. Sebagai umat yang percaya adanya Allah pencipta langit dan bumi, marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya kepada kita masing-masing, sehingga kita masih bernapas, hidup dan ada. Dan pagi hari ini kita telah berada dalam ruangan Kantor Gubernur Papua untuk mengikuti acara yang penting bagi kita tanah Papua, yaitu rapat umum pemilihan usaha luar biasa pada hari ini. Saya atas nama pengurus PT Bank Pembangunan Papua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pemegang saham yang telah hadir mengikuti undangan rapat umum pemegang saham luar biasa. Sekaligus kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu
di Kota Jayapura, Kota Provinsi Papua. Jajaran Bank Papua mengucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Ali Baham Temongere yang baru saja telah dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Pembangunan Papua hari ini adalah dalam rangka pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Pusat. Dalam RUKS luar biasa ini akan dibahas dan ditetapkan calon direktur keuangan yang jabatannya kosong karena saudari Juliana Yandise yang sebelumnya menjabat sebagai direktur keuangan hari ini melalui proses nanti diangkat sebagai direktur utama PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa dalam salinan surat keputusan anggota komisioner OJK Pusat tidak menjelaskan secara terinci terkait dengan indikator persyaratan yang menjadi dasar sehingga tidak disetujui saudara kita Abraham Gray sebagai direktur utama pada proses yang telah berlangsung waktu yang lalu. Hanya dicantumkan dalam klausal surat keputusan menyebutkan bahwa saudara Abraham Gray tidak memenuhi persyaratan dan tidak disetujui menjadi direktur utama PT Bank Papua. Itu yang tertulis. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, kita saat ini tahu bersama bahwa kondisi politik dan keamanan dunia saat ini sedang terjadi perang, suku bunga bank yang tidak stabil, semua ini pasti berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia dan sektor perbankan termasuk Bank Papua. Namun, saya juga dapat sampaikan bahwa pengurus bersama jajaran Bank Papua telah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan merumuskan langkah-langkah strategis dalam rencana bisnis bank RBB tahunan dan rencana bisnis bank jangka menengah untuk menghadapi tantangan Bank Papua ke depan. Kami berikan gambaran singkat terkait perkembangan Bank Papua selama 11 bulan 2 hari waktu ini yang dipimpin oleh saudari Juliana Yandise sebagai PLT Direktur Utama, bahwa kinerja yang dicapai berdasarkan penilaian OJK pada semester 1 bank dinyatakan sehat dan sampai dengan triwulan 3 rencana target bisnis tercapai, bahkan ada komponen-komponen yang melampaui target, termasuk membukukan laba Bank Papua. Untuk itu, Bapak Ibu, Dewan Komisaris tidak meragukan saudari Juliana Yandise selama ini dalam memimpin Bank Papua. Kami Komisaris telah menilai kinerja dan kepemimpinan yang baik. Mari kita percayakan bank ini dipimpin oleh seorang perempuan Papua pertama untuk memimpin Bank Papua ini 5 tahun ke depan. Kita percaya kepada Mama Juliana Yandise pasti menjaga dan membesarkan Bank Papua ke depan dengan kepemimpinan
keyakinannya selaku seorang ibu, seorang mama yang punya hati mulia untuk membina dan membesarkan anaknya bagi pembangunan daerah Papua. Pada kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Ibu pemegang saham bahwa Bank Papua bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk menyusun feasibility study (FS) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin dari OJK tentang Bank Papua untuk menjadi bank devisa. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Bapak Ibu pemegang saham kiranya proses ini berjalan cepat sesuai keyakinan yang telah direncanakan, di mana direncanakan langsung pada awal tahun 2024 Bank Papua menjadi bank devisa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mohon Bapak Gubernur Papua Barat memberikan sambutan, dan juga kami mohon Bapak Gubernur Papua memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2023. Demikian sambutan Dewan Komisaris yang saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih dan berkati atas segala. Kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Papua Barat selaku pemegang saham pengendali. Dengan hormat kepada Bapak Jeffrey Person Operai SHMM, Kepala Biro Perekonomian Papua Barat, disilakan. Terima kasih. Pertama saya sampaikan permohonan pokok dulu. Beliau tidak sempat hadir karena hari ini juga di Papua Barat ada pelantikan legislatif Papua Barat. Yang kami hormati Bapak Gubernur Papua Barat, Papua, yang kami hormati Bapak Gubernur Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, yang kami hormati para bupati wali kota seluruh Papua, yang kami hormati Ketua KSU Bank Papua Berdikari, yang kami hormati Ketua Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini dengan sukacita untuk mengikuti RUPS luar biasa PT Bank Pembangunan Daerah Papua. RUPS luar biasa hari ini menentukan untuk masa depan Bank Papua 5 tahun yang akan datang. Karena ada agenda pengangkatan dan pelantikan pimpinan Bank Papua yang terpilih serta terseleksi melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Dewan Komisaris OJK Pusat, sehingga kompetensi dan integritas tidak diragukan untuk memimpin Bank Papua. Untuk itu, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Saudara Ernest Derek Hegemo sebagai Komisaris Utama dan Ibu Saudari Juliana Ovince Yebise sebagai Direktur Utama. Kompetensi persaingan sekarang dan masa yang akan datang adalah bisnis menggunakan teknologi digital. Bank
Bank Papua pasti menghadapi persaingan itu. Kepada Dewan Komisaris dan Direksi agar meningkatkan infrastruktur, terutama fasilitas teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, supaya menata kelola Bank Papua agar bersaing dengan era bisnis yang menggunakan teknologi modern. Penguatan digital berbasis teknologi dibutuhkan karena saat ini fasilitas mobile banking sudah menjadi kebutuhan. Karena bisnis digital ini untuk merebut pasar harus dilakukan dengan layanan cepat dan terbaik dengan tetap menjaga kehati-hatian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa saat ini masyarakat yang ada tinggal di pinggiran kota, pesisir, daerah terpencil yang menantikan dan membutuhkan pelayanan dari kita, semua termasuk Bank Papua untuk menjawab usaha dan hidup mereka. Langkah strategi yang ditempuh Bank Papua yaitu datang ke mereka untuk melihat dan mengenal potensi usaha mereka, termasuk usaha mikro, kecil, menengah yang berpotensi agar menopang dalam pembiayaan melalui penyaluran kredit guna menjawab usaha dan beban hidup mereka. Harapan kita semua bahwa Bank Papua menjadi pionir untuk pertumbuhan ekonomi di tanah Papua agar mewujudkan masyarakat sejahtera. Bank Papua sedang diproses menjadi bank devisa. Kami mendukung rencana itu karena selama ini hasil ekspor impor dari Papua tidak dinikmati oleh Bank Papua. Hanya bank lain yang menikmati. Saya harapkan seluruh proses perizinan serta persiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal untuk menata kelola bank devisa tersebut. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menarik simpati stakeholder menjadi nasabah di Bank Papua, dibutuhkan perubahan manajemen strategi tentang budaya pelayanan yang cepat dan universal. Saya memberikan apresiasi kepada pengurus beserta jajaran PT Bank Papua yang selama ini melaksanakan tata kelola Bank Papua dengan baik, sehingga bisnis bank menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Demikian sambutan saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selanjutnya, dengan seksama kita akan mendengarkan sambutan Gubernur Papua selaku pemegang saham mayoritas dan pengendali, sekaligus membuka rapat umum pemegang saham luar biasa yang ditandai dengan penabuhan tifak. Kepada yang terhormat Bapak Dr. M. Ridwan Romasukun MSD, silakan. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan seluruh bupati dan wali kota setanah Papua. Ketua KSU Bank Papua Berdikari, Dewan Komisaris Bank Papua, Direksi Bank Papua, undangan dan hadirin yang berbahagia. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Papua pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan apresiasi yang tinggi kepada semua pemegang saham Bank Papua yang telah hadir pada event yang besar dan penting ini. Bank adalah salah satu lembaga jasa keuangan dengan tingkat resiko tinggi, apalagi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance yang baik akan merupakan salah satu kunci keberhasilan perbankan, termasuk Bank Papua
dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi. Di antaranya termasuk juga kepengurusan Bank Papua, baik itu Dewan Komisaris maupun Direksi Bank Papua. Agenda rapat hari ini adalah membahas tentang kepengurusan Bank Papua sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat di AIMAS pada akhir tahun 2022 yang lalu. Penetapan dan pengangkatan pengawas dan pengurus di lingkungan perbankan berbeda dengan yang berlaku di lingkungan pemerintahan atau jabatan politik. Calon pejabat yang diusulkan dalam jabatan tertentu di bank melalui proses dan seleksi ketat dengan melihat kompetensi, integritas, track record setiap calon yang diusulkan. Setelah melalui proses dan tahap seleksi yang cukup lama pada tanggal 10 Oktober 2023, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Pusat telah menyetujui Komisaris Utama dan Direktur Bank Papua yang telah kita calonkan, yaitu Saudara Yorgenes Derek Hegemur sebagai Komisaris Utama. Mohon berdiri. Saudari Juliana Dolvince Yemise sebagai Direktur Utama Bank Papua. Berkenan dengan pelaksanaan kurs luar biasa Bank Papua pada hari ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kita memberikan kepercayaan kepada pengurus Bank Papua untuk secara independen dan profesional menata kelola bank ini. Dengan harapan kita semua ada manfaat yang dihasilkan untuk mendukung keberlanjutan bank dan untuk pemerintah daerah dan masyarakat di tanah Papua. Bank Papua perlu meningkatkan pelayanan agar bisnis bank dapat terus tumbuh positif lebih baik dari yang telah dicapai saat ini. Saat ini pihak Bank Papua tengah mempersiapkan dokumen proses perizinan ke OJK untuk menjadi bank devisa. Untuk itu saya mengajak kita selaku pemegang saham agar dapat memberikan dukungan melalui setoran modal, karena salah satu syarat menjadi bank devisa adalah kuatnya permodalan bank. Bagi manajemen Bank Papua, kami berpesan agar serius dan memperhatikan untuk melakukan pembinaan serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama aspek integritas. Lakukan kaderisasi agar tongkat estafet kepemimpinan dapat terus berjalan secara kesinambungan. Saya ulangi, aspek integritas dilakukan dengan cara kaderisasi. Kaderisasi sangat penting. Setelah saya lihat nominatif yang dibuat itu, ternyata banyak sekali teman-teman saudara-saudara kita yang belum memenuhi syarat, dan jenjang itu sekitar 5 tahun. Oleh karena itu, untuk pengurus yang nanti dilantik sebentar, segera berbenah diri. Ya, tidak boleh ada kesenjangan yang jauh, sehingga kita tidak perlu bawa orang dari luar. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak semua pemegang saham yang hadir untuk dapat mengikuti rapat dengan baik dan tertib. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita bagi-bagi ke tempat. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Papua PT Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2023
Dengan ditandai penabuhan tifa, maka acara rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2023 resmi dibuka. Sebelum acara rapat ini dimulai, kami informasikan bahwa rapat ini akan diikuti oleh para pemegang saham dan bersifat tertutup. Berkenan kepada para peninjau rapat umum pemegang saham yang kepada yang terhormat para gubernur daerah otonomi baru untuk berkenan tetap berada di dalam ruangan, dan mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu yang tidak memiliki kuasa sebagai pemegang saham berkenan meninggalkan ruang rapat. Semua